Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bahasa pemrograman C++. Kali ini kita belajar penerapan selection dan iteration ya. Penerapan iteration dan selection. Untuk penerapan iteration dan selection kita akan belajar bagaimana cara menampilkan bilangan prima ya, bilangan prima. Oke. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar daripada satu, dan mempunyai dua faktor pembagi, yaitu satu dan dirinya sendiri. Syaratnya adalah pertama lebih besar daripada satu dan mempunyai dua faktor pembagi, yaitu satu dan diri sendiri. Oke. Misalnya 2 dan 3. 2 dan 3 mempunyai dua faktor pembagi ya. Untuk 2, faktor pembagi adalah 1 dan 2. Begitu juga dengan 3. Untuk 3, faktor pembaginya adalah 1 dan 3. Kalau 4, faktor pembaginya adalah 1, 2 dan 4. Jadi 4 bukan termasuk bilangan prima. Oke, untuk algoritmanya penentuan bilangan prima pertama adalah misalnya kita mau mencek ya, apakah suatu angka itu adalah bilangan prima. Misalnya pertama kita deklarasikan dulu misalnya angka yang mau kita cek, angka ya, misalnya integer angka, misalnya 5. Apakah 5 merupakan bilangan prima? Yang kedua adalah pertama iteration atau perulangan dengan for, bisa for ulang atau cacah angka dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, setelah dicacah ini ya 1 sampai 5, baru kita cek jika angka ya persen 1 itu sama dengan 0, maka ini adalah faktor pembagi ya. Kita cek nih dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Intinya apakah di sini kan tadi 5 ya, apakah 5 habis dibagi 5? Jika iya, maka dia adalah faktor pembagi. Nah, algoritma selanjutnya adalah jika jumlah faktor pembagi benar-benar sama dengan 2, maka ini adalah bilangan prima. Oke, ini ya. Ini algoritma untuk penentuan suatu angka adalah bilangan prima atau bukan. Jika tidak, maka bukan bilangan prima. Oke. Oke, untuk itu langsung kita coba ya. Nanti kita membuat 2. Kalau ini untuk penentuan suatu angka. Kemudian algoritma yang kedua adalah bagaimana caranya istilahnya mencacah bilangan prima dari 1 sampai 100 misalnya. Oke, kita buat file baru, kemudian kita simpan dulu ke CPP. Misalnya kita kasih nama prima.cpp misalnya. Oke, seperti biasa include iostream, simpan, kemudian seperti biasa menggunakan namespace-nya std, kemudian kita buat fungsi utama
fungsi utama. Oke, kemudian di sini kita tentukan dulu sesuai dengan algoritmanya. Di sini adalah kita cek integer, misalnya angka sama dengan 2. Kita cek 2 apakah termasuk bilangan prima. Oke. Setelah itu adalah kita buat perulangan. Kita buat perulangan dari 1 sampai dengan angka yang dideklarasikan di sini ya. Ini adalah angka. Oke, kita buat perulangan for integer i sama dengan 1, kemudian i kurang dari angka, kemudian kita increment. Oke, dah ini ya. Kemudian algoritmanya itu adalah iteration sudah, kemudian kita cek apakah merupakan faktor pembagi gitu ya. Oke, kita cek di sini. Jika yang dicek adalah angka, jika angka persen i sama dengan 0, maka di sini harus kita deklarasikan lagi untuk menghitung jumlah faktor pembagi ya. Faktor pembagi kita buatkan di sini faktor pembagi. Sini bisa integer, misalnya counter prima sama dengan 0. Oke. Counter prima. Oke, plus. Oke. Counter prima sama dengan setelah selesai perulangan maka kita if. Di sini kita letakkan di atasnya. Kita letakkan di atas karena yang kita cek adalah di sini. Nah, di sini ya. Setelah selesai perulangan ini baru kita hitung. Oke. Jika counter prima sama dengan 2, maka cout angka adalah bilangan prima. Oke, jika tidak, else adalah bukan bilangan prima. Oke. Kita cek dulu di sini, sini sudah, iteration sudah. Oke, kita langsung compile. Ini terlalu jaraknya, kita delete. Oke. Jika counter sama dengan 2, oke, kita compile di CPP. Oke, namanya adalah prima ini ya. Oke, plus, kemudian prima, outputnya adalah prima. Oops, ada yang error. Counter prima was not declared. Plus counter prima. Oke, kita cek di counter prima di baris ke-12. Counter. Oke, kita compile prima.
2 adalah bilangan prima. Nah, 2 adalah bilangan prima. Atau untuk lebih tepatnya kita Cout di sini ya. Cout faktor pembagi. Di sini I adalah faktor pembagi. Oke. Coba kita 1 2. Adalah, kalau kita coba 3 1 faktor pembagi, 3 adalah faktor pembagi, 3 adalah bilangan prima. Kita coba 4. 4. Oke, 4 adalah faktor 1 adalah faktor pembagi, 2 adalah faktor pembagi, 4 adalah faktor pembagi. Karena ada 3 faktor pembagi, maka 4 adalah bukan bilangan prima. Oke. Sampai di sini semoga bisa dipahami dulu ya. Oke, sekarang kita menampilkan ya, Sekarang kita menampilkan Sekarang kita akan menampilkan bilangan prima dari suatu range. Misalnya dari 1 sampai 100. Oke. Menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Pertama, algoritmanya adalah algoritma. Pertama, cacah angka dari 1 sampai 100. Oke. Kemudian jalankan algoritma yang sebelumnya ini ya. Cacah angka dari 1 sampai 100, kemudian dicacah lagi. Berarti ini ya, menggunakan for dalam for ya. Cacah angka dari 1 sampai dengan perulangan yang di atas. Setelah itu cek faktor pembagi. Setelah itu jika faktor pembagi sama dengan 2, maka adalah bilangan prima. Oke, langsung saja. Intinya algoritma adalah seperti ini. Kita buat file baru ya. Namanya adalah prima 2. Oke, prima 2. Oke, seperti biasa. Include IOStream. Include, apakah benar tulisannya include IOStream. Include IOStream. Oke. Using namespace std, kemudian integer fungsi utama. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini cacah angka 1 dan 100. Kita cacah dulu angka 1 sampai 100. Angka 1 sampai 100 kita buat aja di sini satu variabel ya, angka awal sama dengan 1 misalnya. Kemudian angka akhir sama dengan 100. Oke. Kemudian di sini kita
buat perulangan untuk mencacah angka 1 sampai angka 100. Oke, di sini integer i, misalnya i sama dengan angka awal, kemudian i lebih kurang sama dengan angka akhir, kemudian i plus plus. Oke, setelah perulangan kita buat perulangan lagi ya, kita buat perulangan lagi. For ini adalah contoh perulangan bercabang ya. Di dalam for ada for integer, karena i sudah ada kita pakai j sama dengan 1, kemudian j ini ya, mengambil nilai ini ya sesuai dengan ini, kurang sama dengan daripada i, kemudian j plus plus. Oke, kemudian algoritmanya adalah setelah perulangan ini baru cek faktor pembagi ya. Kemudian kita cek faktor pembagi. Yang kita cek ini adalah jika nilai yang ada di sini i persen nilai yang dicacah di sini j, nilai yang dicacah di sini sama dengan 0. Nah, maka kita buat counternya ya. Kita buat counternya seperti yang prima 1 ini. Counter kita copy aja. Sini kita buatkan di sini. Oke. Maka counter prima plus plus. Nah, setelah itu ini di luar sini kita lihat lagi algoritmanya. Jika faktor pembagi benar-benar sama dengan 2, maka beri keterangan adalah bilangan prima. Jika counter prima sini ya, setelah selesai perulangan ini baru kita baca di sini if counter prima benar-benar sama dengan 2, maka yang dinilai dicacah ini adalah variabel i ya. Maka di sini adalah i adalah bilangan prima. Enter. Oke. Sini bisa kita kasih return 0. Nah, di sini pertama adalah angka awal, angka akhir, kemudian buat cacah perulangan dari angka awal sampai angka akhir. Kemudian di sini ada variabel counter prima yang gunanya untuk menghitung faktor pembagi ya. Kemudian diulang lagi, j sama dengan 1, j akan diulang sesuai dengan nilai i. Kemudian j++, kemudian dicek nih. Jika nilai i yang di sini, kemudian di istilahnya apakah habis dibagi oleh nilai j, sedangkan j juga dinamis nih ya, karena dalam perulangan ada perulangan. Maka jika i habis dibagi oleh j, maka counter prima akan menambah nih. Misalnya 4 tadi kan faktor primanya ada 1, ada 2, ada 4, maka counter primanya adalah 3, berarti ada 3. Kemudian setelah selesai perulangan di sini, maka dicek di sini. Jika counter prima benar-benar 2, maka dia adalah bilangan prima. Jika tidak dicetak apa-apa ya. Oke, ini
akan mencetak bilangan prima saja. Oke, langsung kita compile dulu. Kita tampilkan dulu prima 2. Oke, kita compile menggunakan G++ prima 2, kemudian prima 2. Di sini ada outputnya min O. Oke, tidak ada error. Kemudian kita jalankan prima 2. Nah, di sini tampil ya 2, 3, 5, 7 sampai dengan 97 adalah bilangan prima. Karena sudah kita pakai variabel, misalnya sampai nilainya 1000, tinggal kita compile. Nah, ini adalah bilangan prima yang dari 1 sampai 1000 ya. 1000. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.